Reputasi itu adalah sesuatu yang beyond average, sesuatu yang dikerjakan dengan istimewa dan konsisten terus-menerus. Luar biasa, pemimpin seperti Tuhan Yesus. Tiap saat mikir bagaimana invest di hidupnya orang lain, bagaimana restoring orang lain, build others up, membangun orang lain. Sebagai pemimpin sudah dapat mendelegasikan otoritas saudara, tapi saudara tidak akan dapat mendelegasikan tanggung jawab saudara. Saya beri judul pasal 18 dan 19 ini, kata intinya adalah responsibility atau assume responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah tanda yang paling penting dari seorang pemimpin sejati. Belum lama ini ada penelitian, di ribuan orang ditanya tentang kriteria pemimpin dengan pertanyaan banyak gitu. Dan akhirnya kalau diringkas hasil penelitian itu, mereka pemimpin-pemimpin yang dianggap berhasil, yang dihormati adalah pemimpin-pemimpin yang ada kaitannya dengan responsibility atau berani ngambil tanggung jawab walaupun semestinya bukan tanggung jawabnya dia. Ya, tapi dia assume tanggung jawab, dia ambil tanggung jawab. Walaupun dia semestinya tidak ambil itu pun mestinya tidak apa-apa. Tapi dia ambil, yang itu membuat dia menjadi pemimpin yang disegani, pemimpin yang dihormati. Topik yang pertama dari pasal 18-19 yang saya pelajari tentang 6 pilar. Dalam bahasa Inggris 6 6 R's dari kepemimpinan yang ilahi. Ya, jadi dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau saudara lihat di pasal 18 ayat 4 dan pasal 19 ayat 28, ada kata yang muncul sama, juga pernah muncul di pasal 13 ayat 1. Ya, ada beberapa kali di Yohanes dikatakan Yesus berbuat sesuatu setelah apa? Setelah dia mengetahui. Ya, di pasal 18 ayat 4, mengetahui segala yang akan terjadi atasnya, dia pun mendekati mereka lalu bertanya. Di pasal 19 ayat 28 juga sama, knowing that. Begitu dia mengetahui sesuatu, lalu dia bertindak. Di pasal 13 ayat 1 juga knowing bahwa waktunya sudah dekat, terus dia bertindak, ya, menyuci kaki murid-muridnya dan segala macam. Jadi nomor satu, pemimpin yang ilahi itu revelation driven. Jadi mereka bergerak karena dia dengar dari Tuhan. Ada Tuhan menyatakan sesuatu, bergerak. Ya, ada dua kemungkinan yang lain. Orang dengar dari Tuhan tapi tidak bergerak. Ya, itu bukan pemimpin ilahi. Kita dengar dari Tuhan, Tuhan bisa bicara langsung lewat audible, bisa bicara lewat orang lain, lewat peristiwa, lewat kebutuhan orang, lewat penderitaan, lewat kanker, lewat segala macam. Ya, tapi pemimpin ilahi ada revelation dari Tuhan, itu data, secara manusia namanya data, kemudian bertindak. Ada orang yang belum dengar apa-apa bertindak duluan. Nah, itu juga bukan pemimpin ilahi. Yesus mencontohkan di Yohanes 13 sampai 19 berkali-kali dia bertindak karena dia knowing something from heaven. Mendengar atau melihat atau mengetahui sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada dia. Begitu dia tahu, dia bertindak. Ya, knowing, dia bertindak. Jadi pemimpin yang bagus bertindak berdasarkan informasi, data. Pemimpin yang jelek, informasi tidak lengkap, bertindak. Atau punya informasi lengkap, tapi tidak bertindak. Ya. Yesus, informasinya dari surga, begitu dia tahu apa informasinya, langsung dia
bertindak. Jadi nomor satu, revelation driven atau data driven, ya, digerakkan, tindakannya digerakkan oleh penyataan surga, dan untuk dapat penyataan surga tentu hubungannya dengan Tuhan harus intim dengan Bapaknya. Nomor dua adalah responsible, ya, bertanggung jawab dan menghormati, tunduk pada Tuhan. Ayatnya di pasal 18 ayat 11. Waktu itu Petrus oleh karena kasihnya pada Tuhan, Tuhannya mau ditangkap, dia ambil pedang, dia ayunkan pedangnya, telinganya Malkus putus, lalu Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Masakan tiada aku minum cawan minuman yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Ya. Jadi yang kedua pilarnya adalah bertanggung jawab. Jadi Tuhan Yesus itu bukan victim, ya, dia bertanggung jawab untuk ngambil bagian. Jadi Bapak memberikan cawan ini adalah penderitaannya dia, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia, memang tidak enak, tapi dia ambil tanggung jawab. Yang dosa bukan dia, yang dosa orang lain. Tapi dia bilang, masakan aku, ya, tidak meminum cawan yang diberi oleh Bapakku kepadaku. Yesus bertanggung jawab, dia menghormati Bapaknya, dan dia submit kepada kehendak Bapaknya. Yang diajak ngomong siapa? Yang diajak ngomong Petrus. Ya, Petrus diajak ngomong, dia bilang, hal yang penting, ya, dalam leadership ini, mungkin bukan tanggung jawabmu, ya, dosa manusia, mereka berdosa, tapi Yesus berkata, aku akan tanggung jawab dosanya orang karena Bapakku menghendaki demikian. Ya. Jadi pilar nomor dua itu tanggung jawab, responsible, dan submit pada Bapaknya. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu reputasi. Jadi Yesus dituduh macam-macam waktu di hadapan Hanas, ya, di hadapan mertuanya Kayafas, namanya Hanas, bekas imam besar. Kemudian ditanya tentang ajarannya, tentang muridnya. Yesus berkata, mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan pada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau lihat, aku sudah ngajar di tempat ini 3 tahun. Ya, dengarkan yang lain. Jadi kalau orang tidak yakin reputasinya, dia akan bela dirinya. Dia akan menyanjung-nyanjung dirinya. Dia akan nambah-nambahi tentang prestasinya. Yesus bilang, tanyakan aja kepada mereka-mereka yang dengar. Ya, kalau salah-salah, kalau benar-benar. Jadi Yesus yakin reputasinya ada di depan dia. Jadi dia tidak perlu khawatir karena apa yang dia kerjakan selama 3 tahun, 3,5 tahun itu sesuatu yang baik, memberkati orang, mendewasakan orang, ya, menolong orang dan segala macam. Jadi nomor 3, pilar nomor 3, pemimpin yang ilahi, reputasinya. Ya. Reputasi itu adalah sesuatu yang beyond average, sesuatu yang dikerjakan dengan istimewa dan konsisten terus-menerus. Jadi Yesus tidak takut nanti kalau orang itu nyeleneh begini gimana. Yesus tidak khawatir karena dia bilang kalau mau tahu apa yang kau ajarkan, tanyakan kepada semua yang mendengar. Ya, tidak usah bela diri dan segala macam. Nomor 3, pilar yang penting, reputasi, jaga reputasi. Nomor 4 adalah resolute atau purpose driven, ya, digerakkan oleh tujuan, oleh misinya. Di pasal 18 ayat 37 dia sedang bicara dengan Pilatus. Ya, Pilatus bertanya, apakah jadi engkau adalah raja? Pertanyaannya begitu. Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini.
purpose driven. Jadi clear dari awal, dia tahu dia lahir untuk apa, dia datang ke dunia untuk apa. Jadi waktu ditanya oleh Pilatus, dia bilang, that's me. Ya, aku lahir untuk ini, aku datang ke dunia untuk ini, aku hidup untuk ini. Ya, jadi semua bagian hidupnya untuk fulfill tujuan hidupnya itu. Bukan ya dibandingkan dengan Pilatus. Pilatus ini man's pleaser. Ya, dia ingin menyenangkan semua orang. Dia tidak berani ngambil keputusan walaupun dia tahu mana yang benar karena dia takut orang tidak suka sama dia. Jadi dia coba negosiasi sana sini bukan sekedar untuk untuk menegakkan kebenaran, tapi supaya nyenangkan semua orang. Ya, waktu dia mulai diancam, kamu bukan temannya kaisar kalau kamu merestui ini. Dia mulai goyah lagi. Man's pleaser. Yesus tidak. Dia fokus kepada tujuan hidupnya. Komitmennya. Sampai akhir hidupnya. Sampai berapa jam sebelum mati dia nyatakan, aku lahir. Aku datang ke dunia untuk jadi raja. Pilar nomor 5 adalah restoring and building others. Bayangkan ya. Saya bayangkan ada di Golgota waktu itu 2000 tahun yang lalu, ada serdadu-serdadu Roma, agak jauhan sana banyak perempuan-perempuan mungkin menangis. Di dekat salib situ ada ibunya Tuhan Yesus, ada 2 perempuan lain katanya, ada Maria Magdalena, kemudian ada Yohanes. Mungkin kejadiannya bisa aja setengah jam sebelum Yesus mati. Yohanes adalah yang paling muda di antara semua muridnya, yang paling hijau, paling tidak ada pengalamannya, ya, ikut Tuhan Yesus, masih muda sekali. Detik-detik yang terakhir pun Yesus ingin invest, ya, ingin invest dalam hidup orang ini, Yohanes muda ini. Jadi Yesus berkata di pasal 19:27 kepada muridnya yang dikasihinya itu, Yohanes, murid yang paling muda. Ya, inilah ibumu. Sejak itu murid itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yang terjadi apa sih ini? Yang terjadi adalah murid yang paling muda yang selama ini mungkin tidak diperhitungkan pendapatnya, tidak diberi kepercayaan untuk hal-hal yang penting. Pada detik-detik terakhir sebelum kematian Yesus diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Yesus bisa saja mempercayakan, dia bilang, Yohanes, nanti kalau ketemu Petrus, kalau ketemu Yakobus, kalau ketemu Andreas, tolong beritahu, ini ibuku supaya dirawat, bisa aja. Tapi Yesus sengaja di saat yang paling genting dalam hidupnya, dia mau mati, dia masih mikir bagaimana bisa membangun orang lain, bagaimana bisa mengangkat orang lain, bagaimana bisa empower orang lain. Dan orang itu adalah Yohanes, murid yang paling muda, ya, yang mungkin selama ini di antara teman-temannya tidak diperhitungkan, tidak ada kepercayaan dan segala macam. Yesus memerlukan ambil waktu di detik-detik terakhir untuk boost spiritnya Yohanes, dipercaya untuk merawat kehidupan dari Maria, ibunya Tuhan Yesus. Jadi luar biasa Tuhan Yesus ini, ya. Dia bisa aja ngomong yang lain, bisa nitipkan ibunya kepada orang lain yang lebih sukses. Tapi dia sengaja, dia mau invest di 30 menit terakhir barangkali dalam hidupnya Yohanes ini. Itu mungkin yang menyebabkan Yohanes berpikir juga menyebut dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Karena dia tidak pantas. Yang pantas dititipin namanya Tuhan Yesus ini orang lain yang lebih mature, lebih dewasa, lebih mampu, lebih pinter. Tapi sebelum kematiannya Yesus titipkan mamahnya kepada Yohanes. Luar biasa, pemimpin seperti Tuhan Yesus. Tiap saat mikir bagaimana invest di hidupnya orang lain. Bagaimana restoring orang lain, build others up, membangun orang lain. Termasuk waktu dia sebelum mati. Mungkin 30 menit, mungkin 1 jam sebelum dia mati. Yang terakhir, pilar nomor 6 adalah reliable, trustworthy. Di pasal 18 ayat 9, dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah perkataan yang telah dikatakan Yesus. Dari mereka yang engkau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun. Jadi, menjadi pemimpin, pilar nomor 6 itu dapat diandalkan, dapat dipercaya. Semua janji yang dia buat, dikerjakan.
banyak penelitian menunjukkan bagaimana anak-anak yang sering dikasih janji orang tuanya tapi tidak dipenuhi, ya. Kemudian masa dewasanya akan sulit percaya sama orang, ya. Karena apa? Karena sejak kecilnya sudah dibiasakan tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan orang terdekat pun tidak bisa dipercaya. Reliability itu kalau kita janji kita genapkan. Ya, kalau kita pernah dalam hidup kita tidak memenuhi janji kepada adik kita, anak kita, istri kita, suami kita, siapapun juga, minta maaf, minta ampun, ya, supaya lukanya tidak berlama-lama di sana. Komitmennya Tuhan Yesus untuk menjaga muridnya, dia jaga. Jadi sebagai pemimpin, pilar nomor 6 itu reliable, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Artinya semua yang kita katakan kita lakukan, semua yang kita janjikan kita genapkan, semua yang kita commit, ya, kita akan berikan. Kalau sampai kita ngalami masa kecil kita di mana kita dikecewakan oleh janji yang tidak dipenuhi, ya, minta orang lain berdoa bersama saudara. Kalau saudara pernah janji tidak memenuhi, minta ampun, minta maaf, dan berdamai. Topik nomor 2 soal responsibility. Maxwell berkata, ya, leadership is taking responsibility. Pemimpin itu adalah orang yang mengambil tanggung jawab dan bertindak. Sementara orang lain membuat alasan-alasan mengapa tidak mengambil tindakan apa-apa. Jadi, kalau sudah dengar orang cari alasan, excuses, sudah tahu dia bukan pemimpin yang baik. Walaupun kedudukannya direktur, presiden, vice presiden, atau apapun juga, yang namanya pemimpin itu assume responsibility, bukan cari excuses. Itu yang membedakan pemimpin dengan tidak pemimpin. Nah, mari kita lihat leadership is, artinya pemimpin itu artinya mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab yang bagaimana? Yang di luar kepentingan dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya saya ngambil barangnya orang, terus saya tanggung jawab, itu mah orang semua juga harus begitu. Tapi yang dikerjakan Yesus bukan begitu. Ya, nanti saya akan lihatkan beberapa orang lain di Alkitab ini, ambil tanggung jawab artinya seharusnya bukan tanggung jawabnya dia, tapi karena jiwa kepemimpinannya dia ambil, seperti Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama, ada beberapa orang yang saya ingin tampilkan di pasal 18-19 ini. Ya, saya katakan tadi ini sejarah manusia yang paling gelap, ya, di mana Tuhan diadili secara tidak adil dan dibunuh di kayu salib. Orang pertama yang memberi contoh tentang responsibility adalah Tuhan Yesus, karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Dia mengambil tanggung jawab menanggung dosa semua orang, bukan dosanya dia. Ya. Dia tidak harus, orang yang berdosa yang nanggung harusnya. Ya. Tapi dia step up, ya, melangkah lebih, melangkah naik untuk pikul dosa semua umat manusia. Itu yang namanya tanggung jawab kepemimpinan. Bukan urusannya dia semestinya, tapi dia ambil tanggung jawabnya. Dan juga keselamatan murid-muridnya. Di pasal 18 ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Jadi dia ambil tanggung jawab supaya muridnya tidak ada satupun yang terlukai atau cedera, maka dia bilang, tangkap aku saja, bebaskan yang lain. Jadi Yesus memberi contoh. Ya, dia ambil tanggung jawab, dia pikul, walaupun itu cost-nya, harganya adalah hidupnya sendiri. Tapi dia pikul dosanya orang lain semua, seluruh dunia. Termasuk dosa saudara dan dosa saya. Nomor 2, Petrus. Dulu seringkali saya dengar orang khotbah tentang Petrus selalu tentang penyangkalannya. Ya, Petrus selalu disalah-salahin, nyangkali Yesus 3 kali, dikatai setan sama Tuhan Yesus, ya kecemplung di laut, ya kurang iman, segala macam selalu jelek semua. Cuman di sini Yohanes menampilkan Petrus dengan beda. Ya. Petrus adalah seorang yang pemberani, orang yang bertanggung jawab. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus, keberaniannya. Ya. Ini beda dengan yang sering sudah dengar tentang Petrus yang
Tidak ada iman, ya, kemudian masuk ke blusuk di laut, di Danau Galilea. Petrus yang ngomong tapi tidak ngerti apa yang dia omongkan, Petrus yang menyangkal Yesus. Tapi di sini Petrus karena kasihnya pada Tuhan Yesus, dia ambil tanggung jawab atas keselamatan Tuhan Yesus. Semua murid yang lain lari semua, Petrus tidak lari. Dikepung mungkin 100 orang tentara, pegawainya, imam besar, dia cabut pedangnya, dia ayunkan pedangnya. Ya. Nah, ini bukan pengecut, bukan penakut, ya. Dia dikelilingi musuhnya mungkin 100 orang, satu legion mungkin lebih, ya. Kita tidak tahu. Tapi dia berani maju melindungi Tuhan Yesus. Yang dilindungi bukan dirinya sendiri, ya. Dia ambil tanggung jawab untuk keselamatan gurunya. Itu yang saya sebut tanggung jawab, ya. Dan Yohanes yang muda kagum pada dia, makanya ditulis, ya, di Injil Yohanes ini. Yang ketiga, itu Yusuf Arimatea. Yusuf dikatakan dia pengikut Yesus, tapi selama ini sembunyi-sembunyi, karena takut terhadap orang-orang Yahudi yang ortodoks. Ya. Yusuf mungkin adalah salah satu orang yang kaya, mungkin pengusaha, ya, dari marketplace. Pada saat Yesus mati, murid-muridnya tidak ada semua yang ngerti harus berbuat apa, keluarganya tidak kelihatan, kecuali ibunya nangis di situ. Yusuf Arimatea step up, ya, dia assume responsibility. Resikonya ada resikonya. Selama ini dia takut resiko ini, ya, barangkali dia akan bangkrut, usahanya diboikot orang-orang Yahudi dan segala macam. Tapi dia tidak pusing lagi, dia ambil tanggung jawab atas tubuhnya Tuhan Yesus. Ditulis di pasal 19:38, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Resikonya ada, tapi pada saat semua tiarap semua, Yusuf Arimatea step up, take responsibility, ya. Pada saat muridnya, teman dekatnya, adiknya semua tidak di sana, keluarganya, Yusuf Arimatea ambil tanggung jawab. Ya, resikonya ada, tapi ini tanggung jawab. Ya. Apa tanggung jawabnya? Ini kewajibannya dia? Enggak sama sekali. Dia enggak punya kewajiban untuk ngurus mayatnya Tuhan Yesus. Tapi dia ambil tanggung jawab karena leadership-nya dia. Yang nomor 4, Nikodemus. Ya, Nikodemus juga pada saat semua yang lain enggak ada, dia orang yang ngerti tentang Taurat, tentang agama Yahudi. Yesus perlu dimakamkan secara Yahudi. Maka dia bawa 34 kilo, ya, parfum, rempah-rempah, segala macam. Dia mendampingi Yusuf Arimatea yang dapat mayatnya. Yang ngubur siapa? Yang ngubur ya mereka berdua, tapi yang ngatur semuanya Nikodemus. Dia step up, ya, mengambil tanggung jawab tentang penguburan Tuhan Yesus. Ayat 39-40, Nikodemus juga datang membawa campuran minyak mur dan gaharu. Ini barang-barang mahal yang beratnya sekitar 50 kati, yang 34 kilo kira-kira. Mereka mengambil mayat Yesus, membungkusnya dengan kain linen yang diberi rempah-rempah sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Saya potong ayatnya di situ. Ya. Nomor 5, Yohanes. Yohanes ambil tanggung jawab untuk merawat ibu dari Tuhan Yesus. Bukan kewajibannya. Ya, banyak murid yang lebih senior, ada adiknya Tuhan Yesus, adiknya dari yang lahir dari Maria dengan Yusuf, tapi dia assume responsibility, dia ambil tanggung jawab sejak hari itu dikatakan sampai akhir hidupnya dia rawat ibunya Tuhan Yesus. Ya. Yang nomor 6, sebaliknya, di antara 5 orang tadi yang sebelumnya saya sebut, mereka tidak punya kedudukan, tidak punya posisi. Tidak ada gelar direktur atau ketua ini atau apa. Pilatus, dia satu-satunya orang dalam daftar ini yang punya kedudukan. Ya, dia prokonsul, ya, punya wewenang di daerah Yudea waktu itu, tertinggi wewenangnya. Tapi dia seorang man's pleaser. Ya, cara pemimpinnya dia tidak mimpin, dia cuma menyenangkan semua orang. Pada saat Yesus datang, apa yang dia buat?
Dikatakan ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Pemimpin yang mengejar pujian manusia ini mencuci tangannya, lempar tanggung jawab, tidak mau tanggung jawab. Ya, jadi kontras antara 5 yang pertama dengan Pilatus, kedudukan tidak sama dengan tanggung jawab. Ada quote lagi berkata, you can delegate authority, but you cannot delegate responsibility. Sebagai pemimpin sudah dapat mendelegasikan otoritas saudara, ya. Tapi saudara tidak akan dapat mendelegasikan tanggung jawab saudara. Walaupun kerjaannya dikerjakan orang lain, sebagai pemimpin, saudara tetap bertanggung jawab. Dalam melihat keadaan, orang akan lihat saudara pemimpin atau bukan. Saudara assume responsibility atau saudara diam saja. Saya ingin sedikit beri penjelasan tentang bedanya otoritas atau kekuasaan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab kepemimpinan. Authority, accountability, and responsibility. Nomor 1, seperti kita lihat di Pilatus, otoritas, posisi kekuasaan yang didapat karena kedudukan tidak selalu menghasilkan tanggung jawab. Kita lihat banyak orang punya kedudukan, tapi tidak bertanggung jawab. Hanya ngerjakan yang kewajibannya dia, tidak mau tanggung jawab kerjaannya sendiri, apalagi yang di luar itu. Sebaliknya, tanggung jawab atau responsibility akan menghadiahi pemimpin dengan otoritas yang sesungguhnya. Saudara mungkin tidak punya jabatan apa-apa, ya, tapi kalau sikap hidup kita itu responsible, ya, ada hal-hal yang tidak beres kita tanggung jawab, walaupun bukan kewajiban kita. Ya, ada sampah di jalan kita ambil, walaupun kita tidak digaji untuk ngambil sampah. Ya, ada orang lempar botol sana sini kita kumpulkan, ya. Walaupun itu bukan tugas kita, tanggung jawab yang kita ambil itu, ya, atas persoalan orang lain, atas keadaan yang stagnan, itu akan memberi kita otoritas. Orang akan hormat pada respect pada kita karena sikap kita, responsibility kita. Nomor 2, otoritas kekuasaan yang didapat oleh kedudukan atau posisi seringkali justru melukai akuntabilitas. Ya, orang yang sedang pegang kekuasaan tidak mau diperiksa orang lain. Ya, dia pengen kalau bisa berbuat apapun tanpa harus diawasi orang lain. Jadi kekuasaan yang berlebihan itu biasanya menciderai akuntabilitas. Orang yang kekuasaannya absolut tidak ada akuntabilitasnya biasanya. Ya, tapi akuntabilitas kalau dikerjakan, semestinya dia bisa membuat orang yang punya otoritas, otoritasnya bisa makin langgeng dan makin meaningful. Ya, jadi kontrasnya seperti itu. Nomor 3, akuntabilitas saya bandingkan dengan responsibility. Akuntabilitas itu saya berani memberi jawab atas apa yang saya buat. Jadi sifatnya pasif. Saya nunggu orang nanya, saya jawab. Ya. Di audit ya kelihatan, saya berani diaudit dan segala macam, itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu sifatnya pasif, itu adalah sistem dalam organisasi. Responsibility atau tanggung jawab itu bersifat proaktif. Itu bukan kewajiban saya, tetapi saya harus ambil tanggung jawab. Saya tidak bisa tinggal diam. Ada korupsi, ada kemiskinan, ada hoax, ada bullies. Bukan tanggung jawab saya, bukan tugas saya, tapi saya ambil tanggung jawab untuk mengatasi itu. Itu proaktif namanya, ya, menyelesaikan masalah demi masa depan. Jadi akuntabilitas hanya masa lalu saja diperiksa. Responsibility akan merubah masa depan. Nomor 4, akuntabilitas itu tadi saya katakan tugasnya adalah maintain. Ya. Maintain artinya menjaga supaya tetap bagus terus. Harus ada akuntabilitas. Responsibility atau tanggung jawab tujuannya adalah meningkatkan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ada problem, orang ambil tanggung jawab, problemnya akan selesai. Masa depannya akan lebih baik. Jadi bedanya akuntabilitas, dia adalah menjaga supaya tetap sama, maintenance.
Sedangkan responsibility itu kaitannya dengan leadership, membawa masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, udah saya nomor 5 ya, leadership itu keputusan pribadi. Ya, kepemimpinan, tanggung jawab pemimpinan adalah keputusan pribadi untuk melangkah lebih secara sadar, mikul tanggung jawab atas kondisi, tindakan, dan apa yang terjadi di luar dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bully orang lain terus dia ngaku tanggung jawab, itu bukan leadership responsibility. Ya, tapi yang saya maksud leadership responsibility itu mestinya tanggung jawabnya orang lain, Kak Yesus, dosanya harusnya dosanya orang lain, bukan kewajiban saya. Ya, kayak Yohanes, harusnya ada orang lain yang rawat ibunya Yesus, tapi kita ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan. Itu tanggung jawab kepemimpinan. Dennis berkata, ada 2 pilihan utama dalam hidup kita. Ini penting. Pertama, kita menerima keadaan sebagaimana adanya yang kita lihat hari ini. Atau kedua, saudara mau menerima tanggung jawab untuk merubah keadaan ini. Ya. Yang pertama biasanya menerima keadaan apa adanya sekarang, kadang-kadang dibumbui dengan sekedar komplain sana, komplain sini, repot ngurus KTP, repot ini, repot itu. Ya. Tapi orang-orang yang punya tanggung jawab kepemimpinan, dia menerima tanggung jawab untuk merubah keadaan itu. Nah, saudara lihat tadi dari 5 orang yang diperagakan di dalam Yohanes 18-19, dorongannya apa? Kenapa mereka mau melangkah? Mestinya bukan tugasnya, bukan tanggung jawabnya, tapi mereka mau step up. Ya, dasarnya karena kasih agape Tuhan Yesus. Ya, Petrus kasihnya begitu dalam pada Tuhan Yesus, dia angkat pedang. Yesus rela disalib karena kasihnya pada saudara dan saya, kasih agape. Yang kedua, keberaniannya Petrus. Yang ketiga mungkin tadi Yusuf Arimatea, dia melihat ketidakadilan orang baik dihukum mati. Ya, ada holy anger, kemarahan yang kudus yang mendorong dia untuk tampil dan ambil tanggung jawab. Ya mungkin soal compassion yang mungkin dilihat oleh Nikodemus, atau orang merasa anugerah yang aku terima besar sekali, nggak bisa tinggal diam, harus berbuat sesuatu. Bisa juga soal divine revelation, penyataan dari Tuhan, dorongan dari Tuhan. Ceritakan momen-momen dalam hidup saudara, ya. Kalau ada momen-momen pada saat saudara step up, ambil tanggung jawab atas situasi yang terjadi. Mungkin itu situasi di perusahaan, di kantor, di pelayanan, di gereja. Ini bukan tugas saudara, bukan kewajiban saudara, tetapi saudara merasa tidak bisa dibiarkan terus. Ya, mungkin ada kesalahan sana, ada kesalahan sini. Saudara step up, melangkah lebih untuk ambil tanggung jawab, ya, mengatasi berurusan dengan masalah yang ada. Ini hal yang di luar diri saudara sendiri. Ya. Kemudian apa yang mendorong saudara mengambil keputusan untuk bertindak itu? Jadi yang pertama, ceritakan peristiwanya, ya. Kalau ada, kemudian yang kedua, apa yang memotivasi saudara untuk bertindak? Saya percaya semua saudara leaders, pemimpin, ya, coba direnungkan ini pertanyaan, refleksi, artinya pelan-pelan lihat ke dalam lagi, ada enggak peristiwa-peristiwa dalam hidupku yang membuat aku step up, gitu, melangkah. Bukan diriku sendiri, bukan kepentinganku, kepentingan orang banyak, ya. Karena apa? Mengambil langkah tanggung jawab tadi. Di dalam 2 pasal 18-19, ada 4 pertanyaan terakhir Tuhan Yesus. Saya kumpulkan 4 pertanyaan ini yang barangkali relevan buat kita. Ya. Jadi coba, ini pertanyaan refleksi 4 hal ini yang barangkali relevan buat beberapa kita atau semua kita. Pertanyaan pertama ada di pasal 18 ayat 4.
siapakah yang kamu cari? Nah, waktu itu malam hari ya, mungkin ada yang tahu, komandannya tahu nyari Tuhan Yesus, Yesus of Nazareth, tapi banyak orang yang mungkin nggak tahu, ikut aja gitu ke, ke Getsemane. Yesus tanya, siapa sesungguhnya yang kamu cari? Nah, pertanyaan ini bisa relevan buat saudara, bisa relevan buat saya. Kita ikut Bible study, siapa yang kamu cari? Saudara ikut ibadah di gereja, siapa yang kamu cari? Kita melayani, Tuhan tanya, siapa yang kamu cari? Nah, kita masuk ruang doa, Tuhan tanya, siapa yang kamu cari? Atau apa yang kamu cari? Ya, mungkin kita jawabnya gampang, apa yang saya cari adalah berkat ini, itu, segala macam, ya, sukses. Tapi pertanyaannya, sesungguhnya lebih penting siapa yang kamu cari? Karena siapa yang bisa menyebabkan apanya itu ada. Jadi pertanyaan pertama Tuhan Yesus saya ingin titipkan pada saudara. Dalam hidupmu ini, sesungguhnya siapa yang engkau cari? Tiap pagi bangun pagi, tiap malam tidur, berangkat kerja, berangkat pelayanan, siapa yang engkau cari? Ya, coba tanyakan dengan jujur di dalam hidup saudara. Saudara hidup ini, journeying your life, perjalanan hidup, siapa yang engkau cari? Ya jangan tanya apa, karena apa pasti terjerumus ke tempat yang salah. Siapa yang engkau cari? Di pasal 18:23, Yesus menjawab waktu dia diinterogasi, dia bilang, tanya saja kepada semua orang yang mendengarkan ajaranku selama 3 tahun ini. Mereka pasti bisa menjawab dengan jujur. Kemudian salah seorang polisi bait Allah menampar Tuhan Yesus. Menampar itu maksudnya apa sih? Satu, mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum. Ya, orang dewasa ditampar depan umum itu bukan soal pipinya sakit, tapi malunya. Saudara misalnya di mall gitu, orang banyak di gereja, ya. Terus kemudian ada orang nampar saudara di depan umum. Itu bukan soal sakitnya pipinya yang menjadi beban saudara, malunya itu loh. Ya muka mau taruh di mana? Yesus tanya kepada orang ini, mengapa engkau menampar aku? Nah mungkin dalam hidup kita yang kita jalani, kehidupan yang mungkin bisa saja mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum, cuman belum ketahuan. Ya, soal menampar ini bisa saja ketahuan, bisa tidak ketahuan, bisa terbongkar, bisa belum terbongkar, tapi kita berbuat sesuatu yang kalau itu terbongkar itu mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum. Ya, membuat namanya rusak di depan umum. Pertanyaan Tuhan Yesus buat saudara, selama ini mungkin kita bisa sembunyikan dengan baik. Ya, enggak apa-apa, Tuhan enggak dipermalukan. Tapi kalau terbongkar, Tuhan dipermalukan. Yesus tanya, mengapa engkau menampar aku? Ya, walaupun sekarang belum terbongkar, Yesus bertanya, mengapa engkau menampar aku? Ya, kalau saudara merasa ini buat saudara, bereskan dengan Tuhan. Yang ketiga, waktu itu Pilatus ya bertanya pada Tuhan Yesus, apakah engkau ini raja orang Yahudi? Yesus bertanya balik, apakah pertanyaanmu ini, pasal 18 ayat 34, apakah pertanyaanmu ini dari keingintahuanmu sendiri atau orang lain yang nitipkan pertanyaan padamu? Intinya adalah, apakah ini keluar dari hatimu, ya, keingintahuan siapa Yesus, ya, keingintahuan, mendekat pada Tuhan Yesus, bertanya pada Tuhan Yesus, berkomunikasi pada Tuhan. Tuhan tanya, ini keluar dari dasar hatimu yang paling dalam, atau karena ada orang lain yang nyuruh, ada motivasi yang lain, atau karena rutinitas, atau apa? Ya. Pertanyaannya, apakah hari ini dalam hatimu ada keinginan yang besar untuk mengenal aku? Is this your own idea? Apa ini keluar dari hatimu atau bukan? Pilatus berkata, memangnya aku orang Yahudi, jadi memang dia tidak ada keinginan dari dalam hatinya. Ya, pertanyaannya bukan tulus keluar karena dia ingin kenal Tuhan.
Buat saudara bagaimana? Yang terakhir, pertanyaan Tuhan Yesus disampaikan kepada Petrus, pertanyaan retorik. Waktu Petrus habis nebas telinganya Malkus, Yesus bilang, sarungkanlah pedangmu. Terus dia bilang, masakan aku tidak minum isi cawan yang diberikan oleh Sang Bapa kepadaku? Ya. Pertanyaan buat setiap kita juga. Ya, semestinya Yesus bisa saja ya, tidak minum cawan ini, tidak harus menderita, tidak harus mati untuk kita, tapi karena cintanya kepada Bapa, dia berkata, masakan aku menolak apa yang Bapak tugaskan kepadaku. Saudara mungkin sedang mengalami di depan saudara hal-hal yang sulit, entah itu penyakit, entah itu urusan keluarga, hubungan suami istri, anak yang mungkin bandel, tempat kerjaan, bisnis, pelayanan, gereja, fitnah, gosip, apapun itu. Atau mungkin kita di tempat pelayanan yang sulit saat ini, ya, kita inginnya tidak minum cup atau cawan yang Tuhan ingin kita minum untuk melayani Dia, ya, untuk berkorban bagi orang lain, bagi Dia. Yesus bertanya, masakan aku menolak cawan yang diberikan oleh Bapa kepadaku? Mungkin kalau sudah ingin lari dari cawan, ya, mungkin pertanyaan ini buat saudara, masakan aku akan menolak cawan, isi cawan yang diberikan Sang Bapa kepadaku?